Baik, anak-anak, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semangat sehat buat kita semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat ya? Amin, mudah-mudahan semua sehat. Kemudian bagi yang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama agar diberi kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita bisa bersama-sama nanti belajar matematika dalam ruang Zoom ini ya. Yang nanti bersama kita juga akan ditemani oleh Kakak Amelia dan Kakak Aulia. Mungkin kalian belum kenal ya, nanti kenal. Kakak Amelia dan Kakak Aulia ini adalah kakak kalian mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Nah, kakak-kakak ini sedang berada atau bersama SMP 265 ya. Belajar bersama dengan kita-kita, kemudian nanti akan membantu Bapak juga dalam Zoom hari ini. Nanti Kak Amelia atau Kak Aulia nanti di akhir Zoom setelah pembahasan materi oleh Bapak akan memberikan kuis. Jadi jangan sampai kalian keluar dulu nih, nanti belakang ada kuis. Di samping itu nanti ada juga soal latihan yang harus dikerjakan ya. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di alam akhir nanti ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai tentu kita akan lakukan beberapa hal yang Oke, Kak Amel tidak ada, berarti tidak monitor. Baik anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kegiatan ini diberi kelancaran, kalian juga nanti sinyalnya lancar, tidak putus-putus. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kita mulai dengan berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selesai ya. Selanjutnya untuk kegiatan berikutnya yaitu kita akan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk kita mulai dengan Indonesia tanah air. Lihat. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangga Indonesia
Oke, itu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kita lanjutkan anak-anak hebat. Sekali lagi bagi kalian yang baru hadir, tolong mengganti nama ya. Kemudian disertai dengan kelas di depan, baru setelah itu nama. Setelah itu kalian masuk kolom chat. Di sana ada absensi kehadiran Zoom. Anak-anak terlihat share screen saya? Oke, siap. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan masuk ke bab 2 ya. Minggu yang lalu kita sudah masuk penilaian harian. Nanti Bapak akan rekap kembali hasil akhir dari penilaian harian. Barangkali ada kalian yang masih di bawah KKM, nanti bisa mengulang kembali, membuka Google Sheet penilaian harian yang lalu, dan nanti dikirim ulang. Oke. Persamaan dan fungsi kuadrat ini ada di bab kedua pada semester 1. Di semester 1 itu ada sekitar 5 bab ya anak-anak ya. Baik. Kompetensi dasar yang akan kita miliki atau kita harapkan yaitu kalian bisa menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, nanti kita pelajari ya. Mungkin kalian sudah mengenal bentuk-bentuk pangkat yang pada pertemuan yang lalu, pada bab yang lalu. Nah, ini kita masuk ke bab kedua, itu ada hubungannya dengan bilangan berpangkat. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah yang pertama, kalian diharapkan memahami bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu kayak apa sih yang benar gitu ya. Nah, nanti ada beberapa contoh yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menentukan mana yang termasuk persamaan kuadrat atau bukan. Kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan bisa menentukan akar dari persamaan kuadrat. Akar itu bukan tanda akar ya, bukan, tapi akar itu adalah satu angka ya yang merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, di sini nanti dalam menentukan akar persamaan kuadrat akan kita pelajari 3 cara ya. Dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat menjadi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ya. Oke, sebentar ada kolom chat. Apa ini? Ada yang bertanya. Oh, tidak ada. Ternyata Ramadhani Abdullah hanya mengetik nama. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan nilai diskriminan, dan yang keempat kalian diharapkan dapat menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui misalnya persamaan kuadrat yang lain atau bisa juga akar dari persamaan kuadratnya. Nah, ini ada 4 bagian ini yang akan kita pelajari hari ini. Kalian bisa menghidupkan mikrofon nanti kalau misalnya di tengah-tengah saya memberikan penjelasan, kemudian kalian masih kurang jelas, silahkan nanti hidupkan mikrofonnya ya. Oke, kita lanjut. Materi prasyarat dari persamaan kuadrat adalah yang pertama, kalian harus sudah memahami operasi bentuk aljabar. Ini di kelas berapa ya operasi bentuk aljabar? Masih ingat nggak? Kelas 7. Kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Yang ada A, B, C gitu ya. A kali B gitu kan. A tambah B kali B tambah C. Nah itu. Ada penjumlahan A ditambah A. Kalau A tambah A jadi berapa? Jangan AA ya. Kalau A tambah A jadi AA, bukan.
A tambah A itu sama dengan 2A, kan gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini kalian harus sudah paham di sini karena nanti akan kita pakai. Dan yang kedua, memahami bilangan berpangkat. Ya, ada bilangan berpangkat yang sudah dipelajari di bab 1 yang lalu. Dan yang ketiga adalah kalian memahami bentuk akar. Karena nanti bisa saja hasilnya dalam bentuk akar, sehingga nanti bisa ini. Nah, penerapan dalam sehari-hari persamaan kuadrat itu contohnya kalau kalian melihat bentuk jembatan seperti ini ya. Nah, ini kebetulan ada jembatan di daerah Batang itu, antara di tol Trans Jawa nih, dari arah Batang menuju Semarang. Ini ada bentuk jembatan seperti ini nih, lengkung nih. Nah, ini lengkung ini adalah salah satu bentuk nanti gambarnya dalam materi selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat, karena fungsi kuadrat itu bergabung dengan persamaan kuadrat. Nah, ini nanti akan dipelajari nih bagaimana nih bisa membentuk garis lengkung seperti ini. Nah, jadi persamaan kuadrat, fungsi kuadrat itu kalau kita gambarkan kurvanya, nih dianggap kurva ya, namanya kurva, itu bentuknya seperti ini. Ya, kalau di SMA nanti ini dikenal sebagai bentuk parabola ya. Nah, nanti parabola itu bisa parabola menghadap ke bawah. Nah, ini seperti menghadap ke bawah. Ada juga nanti yang menghadap ke atas seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ada bentuk, kalau kalian ini apa nih, skateboard ya. Ya, lintasan skateboard nih. Ada lintasan skateboard. Ya, ini bentuknya juga sama, kurva nih. Ya, garis pinggirnya ini berupa kurva. Nah, ini tapi ini kurva terbuka ke atas namanya. Nah, ini dipelajari gambarnya, grafiknya ada pada grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelum ke fungsi kuadrat, kita pelajari dulu persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, kalau kalian pernah main bola atau melihat pertandingan bola, kadang bola itu ditendang, dia tidak selalu lurus kan. Kadang kalau ditendang ke atas itu kan jadi melengkung. Nah, dari titik P ini ke atas kan nggak mungkin ke atas terus, nggak turun-turun kan, pasti turun di satu titik tertentu. Nah, ini lintasannya itu bisa berupa lengkungan. Nah, lengkungan ini kita bisa juga sebut sebagai kurva ya. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat ini kalian harus bisa menentukan apa sih bentuk umum persamaan kuadrat itu. Bentuk umum persamaan kuadrat satu variabel, ingat ya, nah, yang kita pelajari di sini adalah yang satu variabel. Ya, di SMP ini yang kita pelajari baru yang satu variabel, ya. Yang satu variabel dulu. Bentuknya adalah persamaan itu pangkat tertingginya hanya 2. Ini nih, pangkatnya hanya tertinggi 2, tidak boleh ada 3. Kalau 3 berarti bukan persamaan kuadrat ya. Nih, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, tidak boleh A-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, A-nya tidak boleh. Ya, A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0, maka X pangkat 2 ini menjadi hilang, jadi 0. Kalau X pangkat 2-nya 0, berarti sudah bukan persamaan kuadrat lagi. Ya. Nah, di sini kalian harus juga mengenal bahwa ada koefisien yang harus kalian pahami di sini. Di antaranya adalah koefisien dari X kuadrat. Ini. Koefisien dari X kuadrat, yang ini ya, koefisien dari X kuadrat adalah A. Nih. Ya. Kemudian koefisien dari X adalah B. Yang ini ya. Nah. Dan ini yang tidak ada X-nya, itu namanya konstanta. Ya, konstanta atau C.
C itu berasal dari, kalau bahasa Inggrisnya ini pakai C nih, constanta. Constanta itu nilai tetap. Jadi C ini tidak terpengaruh oleh X ya, variabelnya. Nah, itu. Ingat, di sini hanya variabel satu ya, satu variabel. Jadi kalau kalian menemukan bentuk persamaan kuadrat yang ada dua variabel, berarti itu tidak termasuk persamaan kuadrat yang satu variabel. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan beberapa bentuk persamaan kuadrat di bawah ini. Ya. Oke. Sekarang ada X kuadrat, X pangkat 2 ditambah X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita akan bedah ini persamaan kuadrat ini. Coba kita lihat berapa nilai A-nya. Ada yang tahu? Silakan buka mic-nya. A berada di sini. Berapa nilai A-nya? 1. Oke, nilai A-nya 1. Nilai B-nya? Ada di sini nilai B. Ada berapa? 1 juga. C-nya? 2. Oke, C-nya 2. Jadi di sini ada A ya. Di sini adalah B, yang di sini adalah C. Ya. Jadi kalau tidak ada angka di depan X atau di depan X pangkat 2, ini kita ambil angka itu 1. Karena memang ini 1, hanya 1 X ya kan. Di sini hanya 1 X pangkat 2. Oke, sekarang yang ini. A-nya berapa? Koefisien 3. A-nya 3. 3. Nah, ini nilai A, B-nya 1. 1, C-nya 2. 2. Nah, ini B, ini C. Oke, lanjut. Ya. Oke, sekarang ini. Berapa A-nya? 2. Oke, A-nya 2. B-nya 1. 1. C-nya Min 10. 10. min 10. Min 10. Nah, Oh, itu min. ini kalian pahami dulu ya, karena nanti akan kita pakai dengan pada saat kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang terakhir, ini apa ini? Ya. A-nya 3. 3. B-nya Min 11. min 11. 11. C-nya 6. 6. 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan bagi yang belum jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Oh, masih ada. Berapa A-nya? 1. 1. B-nya? 3. 3. Min 3. Nah, B-nya Min ingat tiga. ada min ya. Tiga. Berarti Oh, ini min 3. Min 3. D-nya? Nah, C-nya berapa? 10. Ayo. Apa sih? Negatif Oh, 10. negatif. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa negatif ya, Pak ya? Nah, iya. Karena ruas. iya, kalian ubah bentuknya menjadi bentuk umum. Bentuk umum itu berarti X kuadrat pangkat 2 dikurang 3X. Nah, ini pindah ke sini. Ya. Min 10 sama dengan 0. Jadi diubah dulu ya, diubah dulu menjadi bentuk umum. Jadi kalau bentuk kayak gini harus diubah dulu. Oke, yang berikutnya. A-nya 2. 2. 2. B-nya Min 8. 6. B-nya 6. 6. Ini kan pindah ya. Iya. Oh, C-nya min 8. min 8. 8. Karena ini Oh. pindah juga, ya kan? Jadi nanti Oke, sama oke. dengan harus 0, ya Nol. kan? Iya. Oke ya. Jadi untuk menentukan nilai A, B, C, hati-hati pada posisi awalnya seperti apa. Oke, lanjut. Mana bentuk berikut yang merupakan persamaan kuadrat? Ini persamaan kuadrat bukan? Iya. Apakah ini persamaan kuadrat? Halo? Ting dong. Wah, udah habis waktunya nih.
Persamaan kuadrat kah ini yang pertama? Bukan ya. Kenapa ayo bukan? Karena C-nya nggak ada. Oh, C ini ada C nih, ini C. Ini A-nya nggak ada. ini B. Nah, A-nya tidak ada, yang pangkat 2-nya nggak ada. Karena pangkat 2-nya tidak ada, berarti ini bukan persamaan kuadrat. Yang ini persamaan kuadrat bukan? Iya. Ya, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini persamaan kuadrat. Yang ini persamaan kuadrat satu variabel? Iya. Iya. Iya, betul. Bukan. Ada Y-nya. Ini Oh, ada bukan. Y-nya. Karena Iya. Jadi ini ada Y-nya. Ini tidak satu variabel. Betul. Yang ini persamaan kuadrat? Iya, Pak. iya, Pak. Iya, betul. Bisa Iya. jam Karena ini ada pangkat 2, ada pangkat 1 dan C ya. Yang ini persamaan kuadrat bukan? Iya, betul. Bukan. Kenapa bukan? Karena itu bukan sama dengan. Iya Ada sama betul, ini bukan sama dengan ya. Jadi itu bukan persamaan kuadrat. Terakhir, yang ini. Bukan. Kenapa bukan? Karena bukan X. Iya, Bukan. ini dua variabel ya. Ada dua variabel. Jadi ini bukan persamaan kuadrat satu variabel. Ingat yang kita pelajari di SMP baru satu variabel ya. Lanjut. Nah, kita akan coba menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu dengan 3 cara. Nah, nanti di soal terakhir kalian Bapak minta untuk menyelesaikan soal persamaan kuadrat itu dengan 3 cara. Nanti pada saat ulangan boleh kalian pilih mau yang mana, mau memfaktorkan, mau melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Ya, ini namanya rumus ABC ya, Nak ya. Nah, ini rumus ABC namanya. Min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Makan ayam gitu nih gadoin sama dia. Dimatikan mic-nya ya. Halo, kalau sudah tidak terpakai. Ayamnya jangan masuk-masuk sini. Ini gado juga itu bukan kayak doang. Siapa ini? Tolong dimatikan mic-nya ya. Kalau sudah tidak digunakan untuk bicara, dimatikan biar nanti tidak mengganggu. Oke, lanjut. Kita lihat contohnya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke, kita ganti dulu penanya biar terlihat dengan warna putih. Langkah pertama yang kalian perhatikan adalah nilai C ini. Nilai C ini harus kita cari faktornya. Nih, nilai C ini kita cari faktornya nih. Ya. Dengan apa? Dengan menguraikan faktor dari 6. Nih, faktor dari 6 nih. Jadi kalian mencari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6. Apa tuh bilangannya? 2 kali 3. 2 sama 3. Oke, 2 kali 3. kita cari dulu ya. 1 kali 6, ya enggak? Enggak. Iya kan 1 kali 6? Iya. Iya. Terus 2 kali 2 kali 3. itu juga 6. Tapi ada syarat kedua. Syarat keduanya adalah kalau dijumlahkan hasilnya 5. Nah, mana nih dari 1, 6, 2, 3 yang 2 jumlah? sama 3. 2 tambah 3. Yang ini kan? Nah, Iya. berarti nanti kita ambil faktor dari X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah kita buat kurung X. Nah, kita ambil nih 2 ini nih. Ya, kita ambil jadi plus 2. Oh, positif, Pak. Iya, karena ini kan positif. Positif kali positif jadi positif 6 ya. Kemudian kita kurung lagi satunya. Ini akar yang kedua yaitu X ditambah berapa? Tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini. Jadi 2 dan 3 dari mana ya, Pak? 2 dan 3 itu dari perkalian 6
kalau dijumlahkan 5. Nah ini ya. Jadi yang kita lihat C dan B ya. B dan C-nya kita lihat. Nah, terus setelah ini belum selesai nih. Ya, kita pecah menjadi 2. Apa pecahannya? Nilai X nanti ada 2 kemungkinan. Bisa jadi X ditambah 2 ini sama dengan 0. Atau kan gitu ya. X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kenapa seperti ini Pak? Karena ini perkaliannya nih. X tambah 2 kali X tambah 3 itu hasilnya harus 0. Kalau hasilnya harus 0 kan salah satu bisa 0 ya. Bisa X tambah 2 yang 0, bisa juga X tambah 3 yang 0 gitu. Nah, sekarang kita uraikan. Kita apa namanya? Biasanya pindah ruas sehingga hasilnya min 2. Yang ini hasilnya min 3. Kan pindah ruas 3-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, ingat tulis yang kecil dulu, min 3, min 2. Artinya kalau kita masukkan dengan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, kita ganti nih X-nya dengan min 2 misalnya. Berarti min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambah 6 itu harus 0. Coba kita cek. 4 dikurang 10 ditambah 6. Hasilnya 0 enggak? Ya. Iya. Nah, hasilnya 0 kan? Nah, 0 sama dengan 0. Berarti ini benar. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, Ha. Ya, Pak. Tak ada, Pak. Tidak ada. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang sama? Kita akan melengkapkan kuadrat sempurna. Bapak ingatkan lagi dulu ya sebentar. Bagi kalian yang baru masuk, baru hadir di Zoom, silakan klik kolom chat ya, kolom chat di bawah. Kemudian isi absensi Zoom. Baik. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna, kalian harus perhatikan yaitu koefisien dari X kuadrat. Ini harus 1 ya. Kalau misalnya Pak ininya belum 1, bagi dulu dengan A-nya. Kalau A-nya 3 berarti bagi 3 semua. Kalau A-nya 4 bagi 4 semua, begitu. Ya. Nah, terus bagaimana caranya? Oke, kita mulai. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini tolong dicatat nih, nanti ada yang penting. Langkah pertama, pindahkan ini ya, pindahkan C-nya. Ini C pindah dulu nih. Pindah kemana? Pindah ke ruas kanan. Oke, kita pindahkan. X pangkat 2 ditambah 5X. Nah, ini pindah ke sini. Min 6. Oke. Sudah ya? Nah, kalau sudah, tambahkan. Nah, kita buat di sini ya tulisan, nanti kita terakhir kita buat resumenya. Tambahkan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah dari B. Berarti X kuadrat ditambah 5X ditambah setengahnya. Setengahnya 5 itu berapa? 5/2. Ini dikuadratkan. Sama dengan yang kanan juga sama. Harus ditambah juga. Min 6 ditambah 5/2 pangkat 2. Dari mana Pak 5/2? Dari sini, ikuti saja. Kalau sebelah kirinya itu ditambah, ini tambah. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita ambil akarnya X. Nah, ini ambil dari sini X-nya. Kemudian ini kita ambil plus 5/2. Ini kuadratkan. Nah,
Jadi ikutin ini ya, pangkat 2. Sama dengan min 6 ditambah, nah ini 5/2 dipangkatkan 2 berapa ini? Ini kan bilangan berpangkat kemarin nih. Berapa hasilnya? 5/2 25 per per 4. Oke. Lanjut. X ditambah 5/2, kita selesaikan dulu yang sebelah kanan menjadi, nah ini kan bilangan bulat, ini kan pecahan, dijumlahkan. Nah ini jadikan pecahan dulu. Gimana caranya Pak? Kalikan aja dengan penyebut. 6 kali 4 berapa tuh? Negatif 24 per, nah ingat, per 4. Ya kan? 24/4 kan 6 ditambah 25/4. Oke, kita garis pindah ke sini. Berarti X ditambah 5/2, ini kita masih kuadrat ya, sama dengan, nah ini jumlahkan nih, min 24 ditambah 25 berarti 1 ya, 1/4, ya enggak? Iya deh. Kemudian kita ubah lagi menjadi X ditambah 5/2. Nah ini kan A pangkat 2 ya. Kalau supaya pangkat 2-nya hilang, maka ini yang sebelah kanan diakarkan menjadi 1/4. Nah, sampai sini paham? Jadi 2 di sini pangkatnya hilang, tapi yang sebelah kanan diakarkan. Oke, lanjut. X ditambah 5/2, oke, sama dengan, ingat, hasil dari akar 2 1/4 ini adalah bisa negatif, bisa positif. Berapa nih hasilnya nih? Kan setengah ya. Nah, setengah kan? Ya, hasilnya kan setengah. Akar dari 1/4 itu setengah. Tapi tidak hanya setengah, bisa juga setengah kali setengah, ya enggak? Bisa juga min setengah kali min setengah, bener nggak? Ya kan? Kan min kali min positif juga. Nah, jadi ada 2 nilai nih, ada 2 nilai. Ada yang positif, ada yang negatif. Oleh karena itu di sini hasilnya ditambahkan negatif atau plus minus setengah. Nah, gitu. Oke, setelah itu X, nah kita tulis sekarang X 1,2 sama dengan, kok ada 2 Pak? Iya, nanti ini ada 2 di sini. Ini pindah ruas yang 5-nya, 5/2 pindah ruas. Jadi negatif 5/2 plus minus setengah. Gitu ya. Nah sekarang X1-nya sama dengan min 5/2. Kita ambil yang atas dulu, ditambah setengah. Nanti berapa hasilnya nih? Min 5 tambah 1. Min 4/2. Min 4/2 itu berapa? Min 2. Oke. Nah yang kedua, X2-nya yaitu min 5/2 dikurang setengah. Nah, kalau dikurang setengah berapa? Sama dengan min 6/2. Min 6/2 itu min 3. Nah, sekarang bandingkan dengan contoh yang tadi. Kok mati? Oh, sebentar. Nah, bandingkan dengan contoh yang tadi. Yaitu dengan mengfaktorkan hasilnya sama kan? Min 2 dan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 dan min 2. Jadi catatannya apa? Tolong jangan coret ya. Ini sudah mulai nih. Sebentar. Saya harus matikan ininya. Oh. Nggak bisa, oke. Kita lanjut. Oh ya, maaf. Tadi kesimpulannya dari ini adalah
caranya ya. Caranya yang pertama apa tadi? Yang pertama pindahkan, ya kan? Pindahkan C ke ruas kanan ya. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu yang kedua tambahkan ya, tambahkan, ini boleh dicatat ini. Tambahkan masing-masing ruas artinya ruas kiri dan ruas kanan dengan apa? Dengan setengah dari B dikuadratkan. Ini ya untuk melengkapkan kuadrat. Jadi untuk melengkapkan kuadrat kalian bisa menggunakan ini, yaitu pindahkan C ke ruas kanan, kemudian tambahkan masing-masing ruas dengan setengah B kuadrat. Lanjut. Bagaimana kalau dengan rumus ABC? Nah, kalau dengan rumus ABC, dengan rumus ABC berarti kita harus mengeksplor ini dulu. Ini berapa A-nya? A-nya 1 ya. B-nya? Halo? 5. 5. Oke, C-nya? 6. Nah, C-nya 6. Nah, setelah itu masukkan ke sini. X1,2 sama dengan min B. Biasakan ya, dalam mengerjakan soal itu kalian tuliskan rumusnya sambil dibaca. Jadi nanti hafal dengan sendirinya. Ya, tidak perlu dihafal, tapi kalau kita terbiasa dengan menulis sambil membaca, itu nanti akan hafal dengan sendirinya. Jadi min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita masukkan sekarang X12-nya. Min B, berarti ini B-nya 5 nih. Berarti min 5. Hati-hati di B di sini kalau ini ketemunya negatif. Misalnya gini, X kuadrat min 5X plus misalnya 1 sama dengan 0 misalnya. Kok 1? Ini min ini ya. Ini maaf, ini min. Kita hapus dulu. Ini contoh ya. Contoh, misalnya ini min 5X min 6. Nah, min 6 sama dengan 0. Nah, ini kalau B-nya negatif, ini kan B-nya min nih, B-nya. Nah, kalau dimasukkan ke sini, hati-hati. Negatif B, lalu B-nya negatif, berarti nanti positif di sini ya. Nah, ini di sini positif, jangan lupa. Kalau posisi B-nya negatif. Plus minus akar, nah B-nya berapa? 5, berarti 5 pangkat 2 dikurang 4, A-nya 1, C-nya 6. Dibagi 2 kali 1. Oke, kita lanjut. Berarti X12 sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat berapa? 25. 25. Oke, 5 pangkat 2, 25 ya. Dikurang, 4 kali 1. 4. Kali 6. 20. Nah, 24 dibagi 2 kali 1. 2. Oke, kita lanjut. X12 min 5 plus minus akar 1. Ya kan? 25 dikurang 24. Dibagi 2. X1,2 sama dengan, akar 1 itu berapa? Akar 1 itu 1. Nah, berarti per 2. Sehingga hasilnya X1,2 sama dengan min 5. Langsung saja ya, karena itu udah dibagi 2 ya. Udah dihasilkan, berarti ini bukan X12, tapi langsung X1. Nah, X1-nya sama dengan
min 5 kita ambil yang positif dulu dibagi 2. Nanti X2-nya berarti min 5 dikurang 1 bagi 2. Nah ini hasilnya berapa nih? Min 5 tambah 1 min 4 bagi 2. Min 2 yang ini? Minus 6. Minus 6. Min 3. Min 3. Min Oke. Bagus tuh, ada yang semangat sekali itu. Luar biasa. Maka himpunan penyelesaiannya adalah Min min 3. 3. Oh, sorry. Min kebalik. 2. Iya betul ya, dari yang terkecil dulu. Ya, min 3, min. Min 2. Ada pertanyaan sampai sini? Udah, Pak. Ya, Nggak ada, Pak. sudah 3 cara ya. Oke, kita Iya. lanjut. Kita lanjut. Bagaimana dengan ini? Ada yang mau mencoba? Silakan. Oke. Ada? Nah. Oke, kita cari dulu bilangannya. Bilangan yang kalau dikalikan negatif 12. Nah ini. Nih, negatif 12. Berapa? 1 kali 12. Oh iya. Min 2 Ada kali 1 kali 12. Ada 2 kali 2 kali 6. Ada satu lagi ya, 3 kali 4. 3 kali 4. Sekarang tapi ada syarat. Yang dijumlahnya harus 4. 2 kali 6. Nah, kira-kira yang ini ya. Nah, kok Ya. ini Pak? Iya, karena kalau 2 atau 6 dikurangi 2 itu kan 4. Bisa ya. Nah, berarti di sini kita tulis min 2. Ya kan? Yang ini positif 6. Nah. Nah, gitu. Nah, ini kan hasilnya 4. Nah, ini positif ya. Nah, nanti ini kita pakai untuk di sini. Ya, kita pindahkan menjadi X. Nah, satunya yang ini min 2. Min 2. Yang satu lagi X plus 6. Ya, gitu ya. Jadi plusnya dari mana? Dari ini. Kenapa Pak 6 yang plus? Karena penjumlahannya positif. Bilangan negatif dan positif kalau dijumlahkan hasilnya positif, tentu yang besar harus positif. Oke, lanjut. Ini berarti X min 2 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Ya, ini kita pindah ruas, X sama dengan min 2, yang ini menjadi min 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah oh sorry, ini plus ya, sorry ini positif. Nah positif, ada yang salah. Ini ada kesalahan. Nah itu. Jadi hasilnya min 6,2. Oke. Mudah ya. Lanjut. Bagaimana dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Apa dulu yang harus kita lakukan? Halo. Pada kemana nih? Apa dulu yang harus kita lakukan? Pindah C-nya. Iya, pindah dulu C-nya. Berarti kita pindahkan C-nya. Oke, lanjut ya. Berarti X kuadrat ditambah 4X. Kita pindahkan C-nya menjadi 12, gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah dipindahkan, ditambah dengan setengah dari B, gitu kan. Nah, berarti kita tambah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah setengahnya B nih. Setengahnya 4 berapa? 2 ya. Nah, berarti ini 12 ditambah ini juga sama 2. Dari mana 2, Pak? Dari setengah B. Oke. Nah, sekarang tinggal kuadratin. Nah,
Maaf. Nah, gitu. Sehingga ini menjadi X. Nah, kita ambil positif di sini. Positif 2 kuadrat sama dengan, nah ini 12 ditambah 4. Sehingga hasilnya X plus 2 kuadrat sama dengan 16. Maka X plus 2 yaitu akar dari 16. Oke, kemudian X plus 2, jangan lupa akar 16 itu ada 2, yaitu positif negatif 4 ya. Nah, baru di sini X1 sama dengan ya min 2 ditambah 4 dan X2-nya adalah min 2 dikurang 4. Hasilnya ini 2, ini min 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 6,2. Sama ya seperti tadi ya. Hasilnya yaitu min 6,2. Ada pertanyaan? Oke, sebentar ada kolom chat nih, ada yang nanya apa ini? Boleh kalian tuliskan ya. Loh, kok absennya pada nulis absen gitu? Silakan diklik ya untuk absen Zoom, ada di kolom chat. Kemudian nanti kalian tulis atau isi, ada di Google Form di situ. Nih saya copy lagi dah. Tuh absennya di situ ya, silakan. Bukan menulis nama, itu pada nulis nama tuh. Nama hadir tidak, tapi silakan klik linknya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana dengan rumus ABC? Nah, rumus ABC berarti kita explore dulu. Ini nilai A-nya 1, yang ini nilai B-nya 4, dan yang ini nilai C-nya min 12. Ingat ya, min 12. Kemudian kita ambil X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X1 2 sama dengan berapa B-nya? B-nya berapa? Min 4. Nah, karena B-nya 4 berarti di sini min 4. Positif negatif akar. Nah, 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali min 12. Per berapa nih? 2 kali 1. Oke, pindah ke sini. Berarti X1 2 sama dengan min 4 plus minus akar berapa tuh? 16 ditambah berapa? 48 ya? 48 Oke, per 2. per 2. X1,2 sama dengan min 4 plus minus akar 64 per 2. Nah, akar 64 berapa ya? 8. Oh iya, berarti ini 8 per 2. Per 2. Nah, berarti X1, kok HP? X dulu ya. Ini X dulu. X1 sama dengan min 4 ditambah 8 bagi 2. Nah, yang keduanya X2 sama dengan min 4 dikurang 8 bagi 2. Oke. Min 4 tambah 8 itu 4 bagi 2, yaitu 2. Yang ini min 12 bagi 2, yaitu min 6. Jadi himpunan penyelesaiannya didapat min 6,2. Nah, sama ya. Oke, ada pertanyaan untuk contoh yang kedua ini? Udah
2 soal aja dan 6 ya, 6 penyelesaian. Oke. Lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kita coba bagaimana kalau ada angka di depannya tuh bukan 1, Pak. Nah, ini A-nya tidak sama dengan 1. Apa langsung nyari akar dari 12? Apa bukan? Faktor dari 12. Nah, ya. Gimana tuh kalau misalnya ada seperti itu? Nah, kalau ada seperti ini, yang perlu kalian perhatikan adalah A dan C-nya ini kita kalikan dulu. Nah, kalau bukan bilangan 1 A-nya. Kita kalikan dulu nih 3 dengan 12. 3 kali min 12 itu min 36 ya. Nah, min 36 itu kalau kita cari perkaliannya banyak nih. Ada 1 kali 36 ya contohnya ya. Ada 2 kali 18 ya. Coba kita tulis ini ya. Karena ini kayaknya kurang kotaknya nih. Oke, ada 1 kali 16, sorry, 1 kali 36, terus berapa lagi? 2 kali 18, ada lagi 3 kali 12, ada lagi 4 kali 9, 4 kali 9. ada lagi 6 kali 6. Nah, kira-kira yang jumlahnya 5 yang mana nih? Kali 9. Nah, ternyata ini nih kemungkinannya nih. Oke, yang jumlahnya 5. Ini sebetulnya kalau dijumlahkan bisa 13, ya kan? Jadi ini kalau dijumlahkan bisa 13 kalau sama-sama positif. Kalau sama-sama negatif menjadi min 13. Bagaimana supaya 5? Supaya 5, maka itu diubah menjadi yang satunya harus 4, gini ya. Yang satu lagi 9. Nah, ini kan kemungkinannya 5 nih, 5 positif. Nah, supaya positif, maka yang besar nih harus positif, yang kecil harus negatif. Begitu. Ya. Kemudian setelah itu kita coba masukkan ke persamaan ini sini. Oke, kita bisa buat kita ganti dulu ini bilangannya. Nah. Oke. Kita tulis dulu depannya 3x pangkat 2. Nah, yang 5 ini anak-anak, yang 5 ini kita ubah menjadi yang ini nih, min 4 dan 9. Ya, kita ubah menjadi plus, kita tulis yang positif dulu ya, 9x. Kenapa Pak nulis 9 dulu bukan 4 dulu? Karena nanti 3 dan 9 ini punya faktor nih. Kalau dibagi 3 bisa kan? Ya, jadi penulisannya tidak harus urut ya. Sesuaikan dengan bilangan depannya supaya nanti bisa dikeluarkan. Oke. Lalu setelah 9 dikurang 5, dikurang 4. Nah, kan 9 kurang 4 jadi 5 kan? Ya, oke, baru ini dikurang 12 sama dengan 0. Nah, setelah itu apakan? Ini kita bagi 2 anak-anak. Supaya gampang kita potong nih. Set. Nah, kita bagi 2. Bagaimana? Kita keluarkan nih faktor dari 3x pangkat 2 dan 9x. Sama-sama bisa dibagi 3 kan? Oke. Kita keluarkan 3-nya. 3 itu bukan dari sini saja ya, tapi dari bilangan yang bisa membagi 3 dan 9, yaitu 3. Ya kan? Lalu di sini ada x pangkat 2, di sini ada x, berarti kita keluarkan 3x. Nah, lalu kita kurung buka. Nah, ini operasi aljabar nih. Tadi kan prasyaratnya operasi aljabar. Nah, ini operasi aljabar. 3x supaya pangkat 2 ini dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan x, ya kan? Nah, 3x supaya jadi 9 ini dikali berapa? 3. Nah, ya kan? Tuh. Jadi supaya ini 9 kalikan 3x kali 3 itu 9x. Nah, kalau sudah ketemu dengan yang di dalam kurung, kalian langsung tulis saja di sini. Di copy paste. Tuh, copy paste, ikutin. Ya. Kalau sudah ketemu salah satu, tulis lagi di sini. Tapi agak jauh ya, agak jauh. Kenapa agak jauh?
kita sesuaikan dengan bentuk yang ini. Ini sesuaikan. Ini kan baru 1x ya. Supaya 4 ini harus dikali berapa? Harus dikali 4. Nah, ya kan? Jadi tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya. Jadi X ini karena baru 1, supaya jadi 4 dikalikan 4X. Tapi ingat, ini bukan 4X positif, tapi minta yang negatif, maka dikasih negatif. Nah, berarti kita coba min 4 kali X, min 4X, min 4 kali 3, min 12. Nah, cocok. Baru setelah itu, ini kita gabung nih, nak. Nih, 3X sama min 4 kita gabung menjadi 3X ya. Menjadi kita gabung 3X min 4. Lalu yang di dalam kurung kita tulis salah satu saja. Nah, begini. Oke, ini dengan cara memfaktorkan yang A-nya tidak sama dengan 1. Ada cara lain sebetulnya, boleh saja. Ya, tapi saya ambil dulu yang ini. Kemudian ini dibuat salah satunya harus 0, berarti 3x min 4 sama dengan 0. Kita hapus dulu yang ini ya, biar nggak agak lega lah. Oke. Atau di sini atau X tambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini 3X sama dengan min 4 atau X sama dengan 3. Min 3. Nah, ini udah selesai yang ini. Yang ini belum. Berarti X1, yang ini berarti X2 ya. Sama dengan min 4 dibagi 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kecil mana nih 3 dengan min 4 per 3? Kecilan ini ya. Berarti min 3, min 4 per 3. Nah, itu untuk bentuk soal yang A-nya tidak sama dengan 1. Ini masih banyak yang baru hadir ya. Padahal disuruh jam 7 ya. Nah, sekarang melengkapkan kuadrat. Bagaimana dengan melengkapkan kuadrat? Tadi Bapak bilang, melengkapkan kuadrat, pastikan A-nya ini harus 1. Sedangkan di sini berapa? 3. Berarti semua harus dibagi 3 dulu. Nah, dibagi 3 dulu. Berarti X pangkat 2 ditambah 5 per 3 X, bagi 3 5 per 3 kan, dikurang 12 bagi 3 berapa? 4 sama dengan 0. Baru setelah itu pindahkan X pangkat 2 ditambah 5 per 3 X, ini pindah menjadi 4 gitu ya. Baru setelah itu tambahkan kiri dan kanan dengan setengahnya 5 per 3. Berarti X pangkat 2 ditambah 5 per 3 X ditambah, nah ini tambah setengahnya. Kalau setengahnya nggak usah bingung-bingung, langsung saja. Ini 3-nya penyebutnya kali 2. Berarti 5 per 6 kuadrat sama dengan 4 ditambah 5 per 6 kuadrat. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Jadi 6 itu dari mana? Dan ini dari sini ya, setengah kali 5 per 3. Ini hasilnya 5 per 6. Oke. Ya. Lanjut. Ini ada yang baru mau masuk. Dam siapa nih Dam? Nggak kenalin nama orang kok Dam. Nggak jelas ya. Oke. Lanjut, berarti X pangkat 2 ditambah 5 per 3 X, nah, ditambah, ini biarkan saja ya, 5 per 6 kuadrat sama dengan, nah ini selesaikan nih,
4 ditambah 25 per 36. Lanjut, ini kita ubah menjadi X ditambah 5 per 6 kuadrat sama dengan, nah ini berapa nih? Dikalikan nih 36. 24, 2, 144 ya. Nah ini 144 per 36 ditambah 25 per 36. Oke, lanjut. X ditambah 5 per 6 kuadrat sama dengan 144 tambah 25, 169 dibagi 36. Lanjut, sekarang pangkat 2-nya kita hilangkan, berarti menjadi akar 169 per 36. Lanjut lagi, maka menjadi X12 sama dengan min 5 per 6, ini pindah dari sini ya. Nah ini akarnya berarti plus. Bentar ya. Berarti plus minus akar 169 itu berapa? Akar 169? 13 per Oke, 13 per 6. 6. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Kita sampai ke berapa tadi? X1,2 sama dengan min 5 per 6 plus minus 13 per 6 gitu ya. Nah sekarang X1-nya kita ambil min 5 per 6 ditambah 13 per 6. Yang satu lagi X2-nya min 5 per 6 dikurang 13 per 6. Berarti ini X2-nya min 18 per 6. Ini min 3. Betul ya? Yang ini berapa nih? Positif 8 per 6 ya. 8 per 6 itu 4 per 3. Nah, ada yang salah nggak? Enggak ya. Oke, jadi perhimpunan penyelesaiannya min 3 dan 4 per 3. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan rumus ABC? Nah, rumus ABC ya sudah tinggal masukkan. Ini berarti A-nya 3, yang ini B-nya 5, yang ini C-nya min 12. Ya. Nah, kita masuk X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X12 sama dengan min B-nya berarti ini min 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali min 12. Oke, dibagi 2 kali 3. Lanjut. X12 sama dengan min 5 plus minus akar. Nah, akar berapa tuh? 25 ditambah 4 kali 3 12. 12 kali 12 144 ya. Per 6. X12 sama dengan min 5 plus minus akar 169 dibagi 6. X12 sama dengan min 5 plus minus 13 per 6. Nah, dari sini kita dapat X1-nya min 5 ditambah 13 per 6. Berapa nih? 8 per 6 ya. 8 per 6 atau 4 per 3. Kemudian X2-nya min 5 dikurang 13 per 6, yaitu min 18 per 6, yaitu min
3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya min 3,4/3. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya periksa chat dulu nih, ada yang ngisi. Pak, walaupun caranya beda, hasil tetap sama kan? Iya. Jadi dengan 3 cara ya, bisa dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat, lalu rumus ABC, itu hasilnya harus sama. Kalau ada yang sama berarti mungkin angkanya ada salah isi atau salah hitung ya. Kemudian nanti di dalam soal, kalau sekiranya soal itu tidak diminta, misalnya selesaikan dengan 3 cara, berarti harus 3-tiganya itu dibuat caranya. Pakai memfaktorkan bagaimana, pakai melengkapkan kuadrat bagaimana, terus pakai rumus bagaimana. Tapi kalau misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut, nah itu bebas, silahkan. Kalian boleh pakai memfaktorkan, boleh pakai melengkapkan kuadrat, boleh pakai rumus ABC. Biasanya nih, kalau misalnya ada soal yang susah nih pakai memfaktorkan, nah, langsung pakai rumus ABC. Jadi ibaratnya rumus ABC itu senjata terakhir. Kalau rumus pakai memfaktorkan bingung, susah, nah, silakan pakai rumus ABC. Oke, ya lanjut. Nah, dari hasil akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat tadi, itu nanti kalian kan menemukan koefisien-koefisien persamaan kuadratnya. Nah, jika X1 dan X2 merupakan akar dari persamaan kuadrat, maka, nah ini ditulis nih, maka X1 ditambah X2 itu hasilnya harus min B per A. Min B per A dari mana Pak? Nah ini, B-nya dari koefisien X, A-nya dari koefisien X pangkat 2. Perkaliannya, hasil akar itu kalau dikalikan X1 kali X2, itu hasilnya harus C per A. Nah, C itu dari sini, dari persamaan kuadratnya, ya. Oke. Nanti akan kita pakai ini. Lanjut. Nah, karakteristik yang lain adalah nilai diskriminan anak-anak. Jadi, boleh saja sebelum menyelesaikan persamaan kuadrat, kalian cek diskriminannya. Artinya, seandainya diskriminannya nilainya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar. Ya, tidak mempunyai akar. Kenapa tidak mempunyai akar? Ya, karena diskriminannya negatif. Kamu pakai rumus memfaktorkan, pakai melengkapkan kuadrat, pakai rumus ABC, nggak bakal ketemu. Ataupun kalau pakai rumus ABC, biasanya nanti tanda akarnya itu misalnya negatif. Misalnya gini, akar min 6, kan nggak mungkin tuh akar min 6, nggak ada. Ya, tidak didefinisikan akar min 6. Nah, jadi itu kita bisa cek dengan nilai diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B pangkat 2, ya, B pangkat 2 ini sama dengan diskriminan sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, ini rumusnya. Bagaimana kalau diskriminannya sama dengan 0, Pak? Nah, sama dengan 0 itu mempunyai akar kembar. Ya, mempunyai akar kembar. Nah, kita lihat nanti contohnya ya. Kita bisa lihat. Kemudian D lebih besar dari 0. Persamaan kuadrat mempunyai 2 akar. Nah, kayak tadi yang kita cari itu kan akarnya kan beda tuh, ada 2 dan 3, ada yang min 3 dan 4/3 dan sebagainya. Nah, itu berarti diskriminannya kalau kita cari lebih dari 0. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk menyusun persamaan kuadrat baru, jika akar-akarnya diketahui X1 dan X2, kalian bisa menggunakan 2 cara ini. Bisa dengan X min X1 kali X min X2 dan X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2. Dikurang X, maaf. Ditambah X1 kali X2. Nah, di sini ya. Nah, ini bisa digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Kita lihat ya contohnya. Nah, tentukan nilai diskriminan persamaan X pangkat 2
dikurang 10X tambah 24 sama dengan 0. Nah, kita cari coba ya. Diskriminan. Oke. Sebelum menulis diskriminan, kita harus lihat dulu nih. Berapa A-nya? Ini A-nya 1. Oke. Yang ini B-nya min 10. Yang ini C-nya 24. Nah, lalu kita masukkan diskriminan sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. B-nya berarti min 10 pangkat 2 dikurang 4, A-nya 1, C-nya 24. Sama dengan 100 dikurang, nah 4 kali 24 berapa nih? 96 ya. Oke. Berarti diskriminannya 4. Nah, 4 itu lebih besar dari 0. Ya. Nah, kalau lebih besar dari 0, tadi katanya ada 2 akar, ya kan? Ada 2 akar berbeda. 2 akar berbeda. Nah, coba kita cek. Bener nggak nih? 2 akar berbeda. Kita cek ya. Nah, ganti. Misalnya X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 24 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Oke. Sama dengan 0. Oke, perkaliannya 24. Perkalian 24 itu berarti berapa? 4 kali 6 ya. Nah, tapi jumlahnya harus min 10. Nah, berarti min 4 kali min 6. Berarti ini min 4, yang ini min 6. Oke, X1-nya berarti min 4 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 4, yang ini X-nya sama dengan 6. Nah, ini berarti ada 2 akar yang berbeda. Karena apa? Karena diskriminannya lebih dari 0. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke. Diskriminan apa? Kenapa? Nilai diskriminan itu apaan? Pasti nggak ngerti Pak. Oh, nilai diskriminan itu adalah nilai yang bisa kita gunakan untuk mengecek ya, mengecek apakah persamaan kuadrat itu ada akarnya atau tidak. Nah, itu. Nah, di situ di rumus ABC, ini kan rumus ABC kita tulis ya, coba di sini. Rumus ABC apa? X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Tolong jangan nyanyi ya. Aduh, itu siapa yang nyanyi? Dimatiin Neng, dimatiin Neng. Min B plus siapa tuh? Nah, ini B kuadrat min 4AC itu sama aja dengan akar D. Nah, akar diskriminan. Ya kan? Ini nilai ini nih. Nah, nilai ini nilai diskriminan. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada Pak. Ya, jadi diskriminan itu Dengar suara aku gak sih guys? kedengaran suara kamu sambil nyanyi-nyanyi ya. Tolong dimatikan kalau tidak untuk belajar. Lanjut. Bagaimana dengan ini diskriminannya? Bisa dicari dulu silakan. Berapa hasilnya? X pangkat 2 min 6X tambah 9. Silakan. Sudah ketemu berapa? A-nya dulu ya, A-nya berapa? A-nya 1. B-nya? 1. Min 6. Min 6. C-nya? 9. Oke. Diskriminan rumusnya? B pangkat 2. kurang Min 4. A. C.
Oke, silakan dimasukkan. Berapa B pangkat 2-nya? Ya. Ini berarti min 6 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 9. Berarti ini berapa nih? 36 dikurang 36. Hasilnya berapa? 0. Nah, ingat. Diskriminan sama dengan 0 katanya punya akar kembar. Nah, akar kembar. Akar kembar itu bagaimana? Nah, kita coba cek. Kayak apa sih akar kembar itu? Kita lihat. X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Berapa perkalian 9 supaya hasilnya min 6? 3 kali 3, 9 kan? 3 kali 3. Ya, tapi kalau positif, bisa nggak dijumlahin jadi min 6? Kan nggak bisa min kan? Maka ini harus min 3 dan min 3. Maka X min 3 kali X min 3 sama dengan 0. Nah, ini akar kembar nih, sama. X min 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadi X1-nya 3, X2-nya 3. Nah, ini sama kan? Jadi himpunan penyelesaiannya cukup ditulis 1. Nah, ini namanya akar kembar. Akar kembar itu nilai akarnya itu sama nih. Ya, yang ini juga sama. Nah, dan ini disebut akar kembar. Itu kalau diskriminannya sama dengan 0. Nah, jadi kalau daripada kita menyelesaikan persamaan dulu terus nggak ketemu gitu kan, udah panjang-panjang nggak ketemu Pak akarnya. Nah, coba cek dulu diskriminannya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, tidak perlu dicari hasilnya, tinggal tulis saja tidak ada penyelesaian karena diskriminan kurang dari 0 atau negatif, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh keempat. Bagaimana kalau kita akan membuat kuadrat baru yang akar-akarnya min 8 dan 3. Nah, kalau kalian diketemukan soal seperti ini, yang akarnya itu sudah ada min 8 dan 3, ini kita anggap saja menjadi ini adalah X1-nya itu min 8 dan X2-nya itu 3. Nah, itu. Ini tinggal masukkan ke rumus ini, X min 1 kali X min X2. Berarti ini X min. Nah, ingat di sini ketemu lagi min. Berarti plus 8 kali X min 3 sama dengan 0. Setelah itu selesaikan. Ingat di perkalian operasi aljabar tuh. Gimana caranya perkaliannya? Masih ingat tidak? Caranya adalah ini kita kalikan dengan ini, ya. Setelah itu kita kalikan dengan ini. Nah, berarti X kali X pangkat 2, X kali min 3 3X. Baru setelah itu kita kalikan yang ini. Nah, kita kalikan. Oke. Terus terakhir yang ini. Nah, kita kalikan. Berarti ditambah. Nah, ini kan 8 tambah X kan 8X. 8X. 8 dikali min 3 min 24 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 2 min 3 tambah 8 itu positif 5X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya.
Lanjut. Akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 24 sama dengan 0 adalah M dan N. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya M plus 2 dan N plus 2. Nah ini agak panjang nih, tolong diperhatikan nih biar nggak bingung. Oke, kita lanjut. X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 24 sama dengan 0. Kita masukkan dulu nih A-nya berapa nih? A-nya 1 ya. B-nya min 10. C-nya 24. Ya. Nah, ingat bahwa kalau M ditambah N, tadi rumusnya apa tuh? M tambah N atau X1 tambah X2. Itu rumusnya min B per A ya, tadi ya di depan. Maka ini min ketemu lagi min nih, min B berarti plus 10 per A-nya 1. Berarti ini 10. Terus kalau akarnya dikalikan, nih M kali N, itu berarti C per A. Nah, berapa C-nya? C-nya 24, A-nya 1, berarti 24. Nah, kita sudah punya M tambah N dan M kali N. Simpan dulu. Nah, sekarang ada akar baru yang M tambah 2 dan N tambah 2. Oke, kita tulis berarti M tambah 2. Kita tambah ya, kan ini kan tambah nih. Kita tambah N tambah 2. Ini hasilnya berapa nih? M tambah N berarti ini M tambah N. Terus ditambah 2 tambah 2 kan 4. Nah, M tambah N itu berapa di sini? Ini ada nih, sudah ada nih. Nih nilainya M tambah N. Nah ini ya, berapa tuh? 10. Berarti ini 10 ditambah 4. Hasilnya adalah 14. Sekarang yang kedua, M tambah 2 dikali M tambah 2. Nah, ini hasilnya apa nih? Kita kalikan ya. Sorry, bukan M. Maaf. Ini N yang ini. Ya, yang itu N. N. Ya, nah. Berarti ini dikalikan M kali N, M kali 2, lalu ini kalikan, ini juga kalikan. Berarti M kali N ditambah 2N, ya, ditambah 2N, ditambah 4. Nah ini M kali N, ini kan 2M tambah 2N, ini sama nih. Kita bisa gabung nih, 2M tambah N. Ini operasi aljabar ya. Oke. Nah sekarang MN-nya berapa tadi? MN nih, MN-nya 24, berarti 24 ditambah 2 kali M tambah N-nya mana? M tambah N-nya, M tambah N 10. Nah 10 tambah 4. Oke, jumlahkan sekarang. 24 tambah 4, 28. 28 ditambah 20. Berarti hasilnya 48. Nah nanti kita masukkan ke rumus yang berikutnya. Ada pertanyaan dulu sini? Tidak ada? Oke, ingat ya. Penjumlahannya 14, perkaliannya 48. Oke. Berarti kita masukkan ke sini sekarang. Tadi ada rumus X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2. Nah ini rumusnya nih, tadi ada. Nah berarti X kuadrat dikurang X1 kali X2 nya berapa tadi? X1 tambah X2 14 kan? Nah 14X ditambah X1 X2 nya 48. Nah berarti ini persamaan kuadrat barunya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Nggak ada, Pak. Halo, Pak. Oke. Nggak ada. Bapak ingatkan Pak, itu lagi kok ya. tadi-
Kenapa? Itu kok tadi beda sih. Yang atas dan bawah tuh kayak yang tambah N itu. Yang mana? Slide tadi Kak, yang slide tadi. Nah, yang ini, Yang yang mana? sebagian Ya? kanan. M tambah 2 plus N tambah 2 itu sama yang bawah kebeda. Apa enggak? Kali. Yang atas kan ditambah. Mm-mm. Yang bawah kan dikali. Kalau ditambah berarti kan M tambah N ini kan tetap diubah ya. Ini hanya membuka tanda kurung doang kan ini. Nah ini hukum asosiatif kan ini. Nah ini M tambah N dapat 14 nih. Ini tuh M tambah 2 dan N tambah 2 itu pada rumus yang ini nih. X1 tambah X2. Nah kalau yang bawah ini X1 kali X2. Nah itu kan. Nah nanti kalau sudah dapat X1 tambah X2 nya 14, lalu X1 tambah X2 nya 48, masukkan ke rumus yang ini. Nih. Ya, rumus ini adanya di sini nih. Di mana tadi? Bentar. Nah, ini rumusnya. Cuma ini ada kesalahan kurang X di sini. X. Nah, itu. Ya. Jadi masukkan ke rumus yang jumlah dan hasil akar. Hasil kali akar. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada. Nah, sekarang kalau tidak ada, ini soal latihannya. Boleh di-send foto screen. Screenshot dulu. Silakan di-screenshot. Ada 5 soal. Yang kalian kerjakan soalnya yang ini ya, bukan yang di Google Sheet. Silakan kalian kerjakan di kertas. Kalau misalnya kertasnya lebih dari 1 lembar, seperti biasa fotonya dikolase dulu ya. Lalu kalau sudah dikerjakan, sudah difoto, sudah dikolase, kirimkan di Google Sheet. Ada di sana kirim tugas. Jadi yang dikerjakan bukan dari soal yang di video ya, tapi soal yang ada sekarang lagi Zoom. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Yang pertama itu mana yang merupakan pesanan kuadrat. Kalian tinggal tulis yang mana. Misalnya Pak, yang pesanan kuadrat yang A, ya sudah tulis saja A. Yang B Pak, ya tulis B dan seterusnya. Jadi yang benarnya saja. Yang nomor 2 itu silakan dicoba dengan 3 cara. Nah, yang nomor soal 3, 4, 5 silakan difoto. Ini semua sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau misalnya Pak, saya masih bingung, boleh dilihat video yang ada di Google Sheet ya. Video yang ada di Google Sheet juga ada. Silakan di screenshot ya soalnya. Kalau ditulis kelamaan. Saya ulang, nih yang baru hadir nih. Nah, ini soal yang nomor 1 dan 2. Yang ini soal 3, 4, 5 ya. Setelah ini nanti kalian akan dipandu oleh Kak Amel untuk masuk ke permainan kuis ya. Oke. Nah, host dulu. Sebentar. Mana nih? Langsung ngechat di sini ya, nggak usah pakai breakout room ya, karena orangnya juga nggak banyak nih. Oke, ini ada Kak Amelia. Oke, anak-anak ikuti sekarang apa yang akan diberikan oleh Kak Aulia Setiabudi. Oke, kalian yang baru hadir, yang baru join, ini di kelas sekarang ada Kak Amelia dan Kak Aulia. Kakak-kakak ini adalah kakak-kakak dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah ya Kak Amelia ya. Nah, nanti akan menemani kalian sampai 4 bulan ke depan belajar. Boleh kalian nanti sambil bertanya-tanya dan sebagainya ya. Silakan Kak Aulia untuk melakukan kuisnya. Belum main ke kuisnya gimana nih? Udah pada paham atau belum? Atau ngantuk? Tuh. Ngantuk. Yang lainnya gimana nih? Udah.
Masa cuma 2 orang doang sih? Banyak, Kak. Terus pada kemana? Silakan videonya dinyalakan dulu. Videonya nyalakan Iya, boleh sebentar. dinyalakan kita sebentar ya. kita ambil foto dulu dokumentasi. Semua nyalakan video. nyala. Oke, silakan. Kak Amel nanti buat bukti ini ya. Nanti hidup. Iya, ayo nyalakan. Nazila, Fitria, Bunga, Mirabel, Fahmi. Nyalakan videonya terlebih dahulu. Kalau tidak nanti saya keluarkan nih dari ini. Dari Zoom. Oke, silakan nyalakan videonya. Bunga, Mirabel, Nahla. Sebentar saja, nyalakan dulu videonya. Nah, ketahuan kan tuh? Ada yang belum mandi, ada yang masih pakai kaos. Nah, itu tidak boleh, itu harus pakai seragam. Lain kali kalau Zoom pakai seragam ya. Oke. Untuk sekarang itu masih dimaafkan deh. Tapi berikutnya tidak boleh, itu harus menggunakan seragam. Ya, ada yang sudah gundul nih, cakep nih Amri nih, mantap ya. Bentar. Saya ambil fotonya dulu ya. 1, 2, 3. Senyum untuk frame pertama. Oke, frame kedua. Mana videonya? Jangan ngaku jelek ya, semuanya cakep ya. Ya. Lanjut, ini Arif Tegar, mana videonya? Muhammad Fahmi. Siapa lagi nih videonya? Mana videonya nih? Oke. Silakan Kak Amel dilanjut. Oh, Kak Aulia, silakan Kak Aulia. Oke. Sekarang bisa buka Google-nya. Ketik menti.com. Nah, aku tulis di chat ya. Oke, ditulis aja di chat Mbak Kak. Jadi nanti tinggal klik ya. Silakan kalian masuk ke chat, dilihat chatnya. Mentimeter kali Kak, bukan menti doang, mentimeter kali. Belum bisa diklik karena belum biru. Ya, silakan. Tuh diklik Itu ya, ya. udah ada. Tinggal diklik aja. Silakan semuanya buka chat, diklik ya. Kita akan bermain dengan Kak Aulia. Silakan Kak Aulia. Ini bisa share screen nggak, Pak? Oh bisa, kan udah co-host. Oke. Bisa diklik kodenya ya. Yang di atas. Kelihatan nggak? Silakan anak-anak dicoba. Kita akan bermain. Nih udah ada 1 orang nih. Yang udah bisa klik tanda love yang di bawah ya. Itu ada yang nanya Kak, kodenya apa? Di atas tuh kodenya. Ini di atas, yang di atas ini. 7354 ya. Baru 33 orang nih. Yang lainnya mana? Ayo, masih banyak nih. 66 orang, berarti masih ada berapa tuh yang belum? Ayo anak-anak, buka di kolom chat. Kemudian klik
menti.com dan masukkan kodenya. Sudah berapa Kak Ulia? Udah 50, Pak. Ya, Langsung dimulai aja. boleh dimulai aja. Oke. Tuh ada yang tanya tuh, habis pencet love, pencet apa? Jalan nggak slide-nya? Belum. Nih udah ada satu orang nih yang jawab tidak. Boleh yang lainnya? Wah lumayan sulit, siapa nih? Cakep tuh. Ya karena belum dicoba latihannya Kak, jadi masih Iya. ya. Sulit sekali, siapa? Ada yang biasa saja katanya, keren tuh. Wah keren. Tidak terlalu sulit. 43, ayo 7 orang lagi yang belum jawab. Wah, mudah banget. Otak saya lemot, Alhamdulillah. Otak saya lemot. Nanti ditanya Kak, suka nggak pakai Zoom? Banyak yang kabur nih kayaknya nih. Udah ya, lanjut ya. Nah, kita mulai nih. Ada 3 cara penyelesaian akal persamaan kuadrat, yaitu bisa diklik jawaban yang benarnya. Yang mana tuh pilihannya? Ayo, tadi udah dijelaskan ya. Ada yang tidur tuh Kak. Ayo ketahuan tuh yang tidur, jawabannya salah. Jangan asal jawab ya, dibaca tuh keterangannya. Tiga orang yang baru jawab, 7 orang lagi. Ya lanjut tuh, udah 48. Udah ya, jawabannya itu yang benar, yang paling banyak atau yang di tengah. Iya. Udah ya, kita lanjut. Masih ada 7 orang yang salah ya Kak ya. Iya. Harus belajar lagi tuh. Ayo lanjut. Manakah yang termasuk ke dalam persamaan kuadrat? Ayo, mana yang persamaan kuadrat? Yang benar. Wah, Waduh. banyak yang salah. Mungkin tulisannya agak ini kali ya, ada Iya, pangkatnya. pangkat. Kan Pangkat. ada pangkat 3. Yang pangkat 3 Yang itu benar. bukan. Ya, yang benar yang warna hijau ya. Jadi yang 7 bisa dipindahkan ke ruas kiri. Nah, kita lanjut. Wah, skor pertama nih. Yang menang Beyonce siapa tuh? Muhammad Al-Ghifari, Zahra,
Dan yang ketiga Zahra. Kok namanya ada yang nama Beyonce gitu ya? Harus nama asli Iya, dong. harus nama asli. Ntar nilainya untuk nilai Beyonce dong. Beyonce siapa itu? Lanjut. Lanjut. Wah, jawabannya udah benar semua ya rata-rata. Kita lihat lagi. Wah, Raihan nih jadi yang pertama nih. Givari masih posisi kedua. Wah, turun Givari. Oh. Yang paling cepat Triadani itu, fastest. Iya, yang paling cepat. Ya. Ada musiknya ya, Kak? Sebenarnya ada tadi. Oh. Udah dimasukin. Cuma di sini nggak ada ya. Wah, ini perlu waktu nih. Ayo cari akarnya. Kalau lebih cepat masukkan angkanya ya, Kak ya. Iya. Wih, 12 orang yang benar. Mantap. Siapa nih? Penjawab benar. Wah, Raihan kembali nih nomor 1. Raihan. Yang kedua ada Ardiansyah. Yang ketiga ada Aiman. Lanjut. Nih, udah banyak nih yang bisa ya. Bener, rata-rata bener ya. Nih jawabannya. Yang pertama masih Raihan ternyata ya. Yang kedua Mande. Yang ketiga Ardiansyah. Kita lanjut ke soal terakhir. Ada yang biasa saja, katanya keren tuh. Wah, benar ya, rata-rata 25 orang yang jawab benar. Yang pertama siapa nih? Di soal yang terakhir. Posisi pertama ada Raihan Dwi Putra. Posisi kedua ada Mande. Posisi ketiga, wah Ardiansyah yang kedua ternyata. Wah, pemenangnya Raihan. Wah, selamat. Wih, keren. Mantap, Raihan Dwi Putra. Udah ya, masih ngantuk nggak nih? Tuh Kak. Gimana kuisnya? Seru banget. Susah nggak? Tadi kuisnya Seru Kak. susah nggak? Waktunya kecepatan Kak. Lumayan. Waktunya
Dikduk. Pet. Oke, nanti kita buat lagi ya. Pertemuan selanjutnya, waktunya dilamain berapa detik nih kira-kira? 1 menit. 1 menit. Biar bisa dikduk. Lamaan dong kalau 1 menit. 30 detik, Kak. 30, oke. Nanti kita buat yang 30 detik ya. Sudah Pak, bisa dilanjut kembali Pak. Baik, terima kasih Kak Aulia, Kak Amelia. Ya, jadi nanti kalian bisa juga bertanya-tanya ke Kak Aulia, Kak Amelia ya untuk materi. Kemudian kalian yang harus dikerjakan adalah yang tadi di Zoom ada 5 soal. Jadi bukan yang di Google Sheet ya. Google Sheet itu hanya untuk pengiriman tugas ya. Jadi pengiriman tugasnya silakan buka Google Sheet. Kemudian setelah itu sudah, kalau gambarnya lebih dari 1 silakan di kolase. Ingat, kolase. Jangan memoto gambarnya itu, memoto hasil kerjanya jangan bolak-balik. Saya bingung begini-begini nanti ngecek di komputernya ya. Jadi landscape lurus, buat kolase ya. Jadi perhatikan bagi teman-teman kalian yang tidak masuk Zoom hari ini, karena banyak yang tidak masuk nih. Terakhir saya lihat hanya sampai 86 ya, berarti masih ada 100 siswa yang tidak masuk Zoom ya. Padahal banyak orang tua kalian yang meminta katanya matematik harus pakai Zoom Pak, biar anak ngerti dan biar bisa diajarin. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan menggunakan Zoom, ternyata yang masuk hanya 86 siswa dari 180. Jadi masih ada 100 siswa nih yang tidak ada nih, ya. Tolong disampaikan ke teman-teman kalian bahwa soal ada di Zoom, bukan ada di Google Sheet, ya. Di Zoom, di Google Sheet itu hanya mengupload hasil, ya, mengirim tugas. Jadi tidak ada pakai WA ke saya, tapi masuk ke Google Sheet ya. Di Google Sheet juga ada video, nanti bisa Bapak tambahkan juga video dari Kak Amelia dan Kak Aulia. Itu boleh dilihat di sana ya, ada materi juga di sana kalau masih belum jelas. Oke, ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Tidak ada. Terima kasih ya atas semangat kalian belajar matematika. Mudah-mudahan semangat kalian tidak mengkhianati hasil ya Kak Aulia ya. Biasanya yang penting kalian mencoba belajar, mencoba mengerjakan. Matematik itu tidak bisa dihafal, matematik itu harus dilakukan dan dikerjakan soalnya. Kalau ada kesulitan silakan nanti boleh WhatsApp ke Bapak atau video call atau terserah, silakan. Bapak akan terbuka, kecuali kalau Bapak sedang tidur ya. Kalau sedang tidur nggak bisa jawab. Silakan, jangan malu-malu ya, jangan sungkan-sungkan, karena saya sangat senang sekali dengan kalian yang proaktif. Artinya kalau ada kesulitan itu menanyakan langsung di WhatsApp atau di media lain, silakan ya. Karena kita hanya bisa secara online, belum bisa tatap muka ya. Oke anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang hebat. Pembelajaran matematika hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan nanti soal-soalnya dikerjakan, ada 5 soal. Bapak tunggu hasilnya dalam Google Sheet, ada di Google Form yang ada di Google Sheet, silakan dikirim ya. Bapak akhiri, terima kasih Kak Aulia, Kak Amelia atas kebersamaannya dengan kelas 9A, B, C, D, E. Bapak akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, semangat. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dicoba soalnya ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Boleh, Les.